Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratu Cakra Ilham, operator sektor 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sektor 7. Jadi di mana wilayah sektor 7 ini, batas wilayah sektor itu mulai dari jembatan Dayakolot sampai jembatan Cilampeni. Nah, terus untuk permasalahan di sektor 7 ini, kita pertama ada penanganan lahan kritis, tepatnya penanaman pohon di daerah sepadan sungai. Yang kedua, kita melaksanakan pengolahan sampah. Yang ketiga, kita melaksanakan sosialisasi door to door perihal masalah sampah dengan Sanimas ya, limbah cair domestik. Terus yang keempat, kita melaksanakan pembinaan kepada pabrik atau industri ya. Nah, terus yang berikutnya kelima, kita melaksanakan pengurukan sedimentasi, lebih tepatnya kita monitoring pekerjaan. Terus pembersihan sampah di sungai. Nah, yang berikutnya melaksanakan sosialisasi terpusat kepada warga yang ada di sekitar sektor 7. Dan yang terakhir, kita melaksanakan publikasi media atas segala macam kegiatan yang ada di wilayah sektor 7. Ya, kebetulan saya menjelaskan sedikit di sektor 7 ini untuk tahun 2024 ke 2025, kebetulan subsektornya itu terbagi menjadi 4. Nah, masing-masing sektor itu punya permasalahan masing-masing ya. Hampir semua sektor mempunyai permasalahan. Salah satunya untuk masalah BIOS ini, kita kebetulan sektor 7 ini mempunyai lahan bantaran dan sepadan itu yang cukup luas ya. Nah, jadi kita manfaatkan BIOS ini sebagai pupuk tanaman lah. Istilahnya bukan pupuk tanaman. Jadi kayak tester membantu menyuburkan tanah, seperti itu ya. Hampir di setiap sektor itu ada 4 itu ya, 4 subsektor. Hampir setiap sektor itu mempunyai lahan. Jadi untuk ketahanan pangan di masing-masing subsektor itu kebetulan ada. Dan alhamdulillahnya kita BIOS itu membantu kita ya, sangat membantu, khususnya untuk tanaman-tanaman seperti yang pernah udah kita melaksanakan penanaman ya, seperti jagung, ubi, itu alhamdulillah hasilnya itu sangat memuaskan ya. Pernah tembus sampai hampir 3 kilo untuk ubi itu. Terus untuk jagung sama untuk biji-biji jagung tersebut tuh alhamdulillah lumayan besar-besar ya. Jadi membantulah untuk BIOS ini khususnya untuk di sektor 7. Jadi ini salah satu contoh tanaman ya. Kita kemarin setelah ini dikeruk, udah rapih bantarannya. Nah, ini salah satu contoh kita nanam jagung di sini. Nah, jadi sebelum kita tanam ini kita bersihkan dulu. Nah, setelah kita bersihkan, barulah kita siram BIOS itu ke tanah, ke media yang kita mau tanamin jagung ini. Nah, jadi kita udah siram, kita tunggu selama 2 minggu. Nah, sudah setelah 2 minggu itu barulah kita taruh di sini. Nah, inilah. Kebetulan ini hampir sebulan ya. Ini tanamannya hampir sebulan kita tanam. Kalau nggak salah itu bulan Januari lah baru kita sebarin. Nah, ini salah satu contoh lah kita penggunaan BIOS di sektor 7. Ya, jadi di sini juga ada salah satu sarana prasarana untuk khususnya untuk warga ya. Ini terbuka ya, taman. Di sini juga ada taman, lebih tepatnya taman edukasi lah. Ini juga kita sering pasang banner segala macam. Terus di sini juga pernah ada mahasiswa KKN melaksanakan KKN di sini. Kebetulan penutupannya juga di taman ini. Ini Taman Sayang Citarum, samping pos sektor 7. Ya, sebelum kita menggunakan BIOS itu kan dulu kan emang apalagi tahun-tahun pertama sebelum ada BIOS ya. Ya, untuk hasil tanamannya nggak sebagus kita menggunakan pupuk BIOS itu. Jadi ya dulunya kan kita tinggal asal-asal tanam ya, karena kita nggak menggunakan pupuk juga, tinggal asal tanam. Seperti jagung itu kan tinggal kita tanam aja itu tumbuh. Untuk hasilnya nggak seperti kita memakai BIOS ya. Jagung tuh ya jadi normal aja, tapi kalau pakai BIOS khususnya jagung itu kan jadi tumbuhnya itu lumayan cepat. Terus dengan untuk tekstur jagungnya itu beda, lebih bagus pakai BIOS. Sama ubi
Nah, untuk ubi itu kita pernah menggunakan bios itu hampir tembus 3 kilo. Untuk ubi, satu ubi itu hampir tembus beratnya itu 3 kilo. Kalau sama yang belum itu ubinya hanya besarnya ya kisaran nggak ada yang nembus sampai 1 kilo. Harapan kami di sektor 7 khususnya untuk warga lah. Ya kita sebagai tentara udah kami melaksanakan tugas kami di sini, melaksanakan pembersihan, terus kita mengedukasi juga masyarakat bagaimana cara pengolahan bantaran atau sepadan ya. Jadi untuk masyarakat ya kalau bisa sama-sama menjagalah, karena kita tidak selamanya di sini tentara. Setelah kita berakhir dari Citarum, kita kembalikan ke masyarakat. Jadi untuk masyarakat lebih open lagi kepada Sungai Citarum dan sekitarnya. Citarum harum, harga mati. Sektor 7, yes.